Shalom saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa kembali bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura, dan di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat malam hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari yang Tuhan beri, untuk kami dapat melakukan tugas kami, tanggung jawab kami, dan seluruh aktivitas kami. Itu semua karena berkat, pertolongan, dan kemurahan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan, untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saudara yang kasih Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dan 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, hidup kekristenan adalah sebuah perjalanan. Terdiri dari langkah-langkah setiap hari di mana kita berada di tempat yang Tuhan inginkan, baik secara rohani maupun secara jasmani. Perjalanan ini ditempuh dengan iman, bukan dengan penglihatan. Hidup dengan penglihatan adalah cara yang alamiah bagi manusia. Hal ini berlaku bagi tindakan berjalan secara fisik maupun perjalanan kehidupan secara lambang. Ketika berjalan secara fisik, manusia mengandalkan informasi visual serta masukan dari indera manusia yang lain. Demikian juga dalam hal perjalanan kehidupan, manusia yang belum percaya mengandalkan kekuatan dan kemampuan alamiah mereka sendiri. Kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus tidak dapat berjalan dengan cara yang demikian di dalam kerajaan Allah. Kita harus berjalan dengan iman, dengan mengandalkan Tuhan kita, firman-Nya, dan karya kasih karunia oleh Roh Kudus. Pertumbuhan rohani terjadi ketika kita tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Seringkali apa yang kelihatan bukanlah yang sebenarnya, saudara. Mari kita renungkan ketika Yusuf dijual kepada pedagang budak oleh saudara-saudaranya yang iri dan jahat. Tidak ada tanda-tanda bahwa Yusuf sebenarnya sedang dilatih untuk menjadi orang yang berkuasa di tanah Mesir. Ketika Fir'aun dan tentaranya semakin mendekati orang Israel yang terjepit di tepi laut Teberau, tidak ada tanda-tanda bahwa bangsa Israel akan diselamatkan, sementara tentara Mesir dibinasakan. Ingatlah ketika Daud berdiri di hadapan raksasa yang bernama Goliat. Tidak terlihat bahwa Goliat akan terkalahkan dan Daud mengalami kemenangan. Hanya mata iman yang dapat sungguh-sungguh mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Salib Tuhan Yesus Kristus adalah contoh terbesar dari sesuatu yang tidak terlihat seperti sesungguhnya. Ketika Yesus tergantung di kayu salib, sepertinya orang-orang berdosa sudah berhasil membunuh Anak Allah, Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Namun sesungguhnya Tuhan sedang bekerja mempersiapkan sebuah kemenangan atas dosa dan maut bagi semua orang yang mau percaya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang 24 dikatakan Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa
maut itu. Saudara kasih Tuhan Yesus, menurut bahasa aslinya, yaitu pistis, iman tidak hanya mengandung arti kepercayaan dan keyakinan pada Allah, tetapi harus disertai dengan kesetiaan, dengan loyalitas dan komitmen kepada Kristus. Iman juga berarti memegang teguh dan mengamini dengan seksama bahwa Allah itu hidup dan Allah di dalam Kristus telah mendamaikan orang berdosa dengan dirinya, sehingga seluruh hidup orang percaya dikuasai oleh keyakinannya kepada Kristus. Oleh sebab itu saudaraku, iman yang benar adalah anugerah yang besar dari Allah di dalam Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah percaya hanya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan kesetiaan, dengan loyalitas dan komitmen yang tinggi kepada Kristus. Yang kedua, hiduplah berjalan bersama dengan Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Henokh dan Nuh, saudara. Posisikanlah Tuhan di depan kita dan peganglah Dia erat-erat. Apa akibatnya jika kita hidup di dalam iman, saudara? Yang pertama adalah pasti akan memperoleh anugerah keselamatan yang kekal. Yang kedua adalah hidup penuh kemenangan atas kedagingan dan cobaan iblis. Yang ketiga adalah tidak takut atau khawatir menghadapi apapun, dan hidup dengan penuh ketenangan dan damai sejahtera. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, bersyukur buat kesempatan saat ini ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, mengajarkan kepada setiap kami untuk kami senantiasa hidup oleh iman, hidup yang senantiasa dikuasai oleh kepercayaan kami kepada Tuhan dalam bentuk kesetiaan kami, loyalitas kami, dan komitmen kami yang sungguh-sungguh untuk mengikut dan mengiring Tuhan Yesus. Ajar kami ya Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa hidup di dalam iman yang benar. Kami boleh memandang Kristus dalam kehidupan kami dan mempercayai segala sesuatu yang Tuhan perintahkan terhadap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami saat malam hari ini. Ajar kami untuk melakukannya dengan penuh kesetiaan. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi setiap kami yang mendengar program ini dimanapun berada. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memulihkan setiap kami. Tuhan teguhkan hati kami ya Tuhan, untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah setiap saudara kami yang saat ini mungkin sakit, jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan pada malam hari ini dalam istirahat kami. Pimpin kami dan tuntun kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kegelapan, Tuhan tolong bebaskan dan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita, memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami, negeri kami, Indonesia. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya saudara semua diberkati. Mari tetap bersukacita di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan senantiasa. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.